Ada mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semua. Pada kesempatan siang yang berbahagia ini, jadi kita berjumpa dalam agenda yaitu orientasi program pengembangan kompetensi guru PJOK. Ya, jadi sebelum kita masuk ke materi lebih lanjut, seperti pepatah mengatakan bahwasanya tak kenal maka tak sayang. Jadi sebelum kita terlalu jauh ke depan, alangkah lebih baik kita memperkenalkan diri dulu ya. Baik Bapak Ibu, jadi ada suatu kesepakatan dalam pelatihan PJOK ini, jadi supaya ada persamaan dalam memanggil, karena di sini kita ada yang umurnya mungkin lebih daripada umur saya dan juga ada yang umurnya lebih muda daripada umur saya ya. Jadi di PJOK ini ada satu ketentuan yang sudah diterapkan oleh Kemdikbud melalui BJP bahwasanya supaya keseragamannya terjadi, panggilan kita di sini bukan lagi Bapak Ibu ya, tetapi adalah kakak-kakak. Ya, jadi seperti di pramuka ya. Nah, jadi di pramuka panggilannya kakak-kakak. Jadi nampak sama muda semua. Nah, jadi yang mungkin sudah berumur pun karena udah dipanggil kakak nanti nampaknya pun jadi lebih muda ya. Baik, perkenalkan nama saya adalah Rizka Saputra ya. Rizka Saputra, boleh dipanggil aja namanya Kak Rizka ya. Saya mengajar di SDN 1 Bengkalis. Nah, di SD 1 Bengkalis di Kecamatan Bengkalis ya. Saya berasal dari Aceh, Pak. Berasal dari Aceh, Kak. Jadi di Bengkalis ini sudah sekitar 7 tahun ya mengikuti program dulu namanya guru garis depan. Mungkin di daerah Mandau itu ada beberapa teman saya yang juga dari guru garis depan ya, seperti Pak Diski, Pak Alfan, Pak Zulfikar dan lain-lain. Mungkin di antara bapak-bapak itu mungkin ada yang kenal ya. Jadi selanjutnya saya persilahkan kepada kakak-kakak untuk memperkenalkan diri secara satu persatu ya, supaya kita ini lebih akrab dan tidak terlalu kaku antara diri kita. Meskipun mungkin di antara kakak-kakak sekalian, saya meyakini bahwasanya ada yang sudah saling kenal ya. Pasti sudah saling kenal, apalagi di dalam kecamatan yang sama ya. Oke. Saya minta dulu kepada Kak Supriyadi ya, Kak Supriyadi untuk memperkenalkan diri ya. Jadi tolong dihidup nanti pada saat berbicara boleh dihidupkan mic-nya ya. Nanti pada saat tidak lagi berbicara mic-nya tolong dimatikan. Tapi kalau kameranya kalau bisa tolong dinyalakan. Kecuali memang kita berada di tempat yang tidak memungkinkan kita menyalakan kamera ya. Oke. Silakan kepada Kak Supriyadi. Ya, Assalamualaikum kakak-kakak semuanya. Perkenalkan saya Supriyadi. Saya bertugas di SMA 8 Mandau di Duri. Itu ya Pak. Oke Pak, makasih. Terima kasih kepada Kak Supriyadi dari SMA 8 Mandau ya. Jadi ini Kak Supriyadi ini kalau tingkat jenjang sekolah ini senior berarti SMA itu kan senior tuh kan. Kami berdua di sini Pak, satu sekolah Pak dengan Pak Roni Pak. Dengan Pak Muhammad Roni. Ya, kami sebelahan Pak. Oh ya, baguslah tuh bisa saling berdiskusi nanti dalam melaksanakan tugas-tugas bisa lah saling membantu ya. Fantastis. Okay. Lanjut, silakan kepada Pak Roni ya, langsung aja Pak Roni karena berada di samping. Pak Roni silakan. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sejahtera buat kita semua. Siang.
Perkenalkan, nama saya Muhammad Roni. Bertugas di SMA Negeri 8 Mandau, sama Pak Supriyadi yang barusan. Ya. Mungkin itu aja Pak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kak Roni ya. Sekarang Ibu Kak Esiten. Ya. Kak Esiten Rika. Ya, ini ibu yang tertua nih. Nama ibu Esi Pendika, bertugas di SD 10 Mandau. Umur, nggak ada umur. Boleh disebutkan umurnya. Umur udah tua. Umur masih muda. Udah tua ya. Iya. Oh, semangat pun masih muda ya Bu. Oh ya, semangat muda nih. Semangat masih. Ya, kalau untuk kalau PJOK ini kita semangatnya harus muda meskipun umurnya sudah tua ya. Selanjutnya saya minta kepada Kak Heri Ramadan. Ya, terima kasih Kak Fasilitator, Kak Rizka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Heri Ramadan. Saya bertugas di SD Negeri 49 Kecamatan Mandau. Kalau dibilang ini Mandau ujungnya Mandau. Ujungnya Mandau ya. Oke. Terima kasih kepada Kak Heri. Selanjutnya kepada Ibu Kak Masintan. Ya, Masintan Intan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kakak-kakak dan Siang. abang-abang. Perkenalkan, nama saya Masintan. Saya kerja di SD Negeri 14 Batin Solapan. Terima kasih Kak Abang. Yo, sama-sama Kak. Ya Bapak. Ya, sama-sama. Kita sama-sama membimbing di sini ya. Nah, jadi ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sifatnya kita di sini sama-sama belajar, saling berdiskusi ya. Kebetulan, hanya kebetulan aja. Jadi kalau istilahnya kalau faktor luck tuh, saya masih percaya faktor luck bahwasanya hanya kebetulan aja saya jadi fasil. Cuma kebetulan aja saya jadi fasil pada hari ini. Kalau dari segi ilmu, mungkin saya sama dengan kakak-kakak yang ada dalam room ini. Mungkin di bawah kakak-kakak dalam room ini. Cuma kebetulan aja saya jadi fasil ya. Selanjutnya kepada Kak Wagirah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kak Wagirah. Saya bertugas di SDN 2 Mandau. Sama dengan Bu Elsa Monita, itu Kak apa tahu tuh Kak Rizka. Satu kampung. Iya, kawan satu kampung tapi beda kabupaten ya. Iya, Elsa Monita. Suaminya Masrul ya. Ya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal juga. Titipkan salam saya juga kepada Elsa Monita ya, Bu. Ya. Selanjutnya saya minta kepada Kak Rizky Putra Perdana. Halo Kak Rizky, mendengarkan suara saya? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizky Putra Perdana. Saya bertugas di SDN 27 Batin Solapan. Ujungnya Batin Solapan, Pak. 2013. Salam kenal semua kakak-kakak. Ya, sama-sama. Salam kenal juga. Di ujungnya, ujung ke dalam, Pak ya? Iya, di PT Murini tepatnya, Pak. Pak Messi. Kalau sinyalnya bagaimana, Kak? Mudah nggak? Kalau di sana, sebenarnya terkendala di sinyal sama di lampu. Soalnya di sana belum masuk jaringan listrik juga, Kak. Oh, ya. Jadi kakak ini harus hidup lampu. Ada wifi juga sih di sekolah. Jaringan pun agak susah juga di sana. Ya. Jadi Kak Rizky ini harus pandai-pandai lah memanage bagaimana lokasi supaya kita mendapatkan sinyal ya. Nanti kalau ada kendala dihubungi saja nanti saya kalau ada kendala diceritakan aja ya. Jadi bisa kita carikan solusi nanti ya bagaimana ya.
Terima kasih kepada Kak Rizky. Sekarang saya minta kepada apa yang belum ya? Kak Farhan nampaknya belum ya? Kak Farhan Habibur Rahman. Halo Kak Farhan. Belum mendengar? Kalau belum, kita lanjut kepada Kak Ferdiansyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang. Perkenalkan, nama saya Ferdiansyah, Pak. Saya berasal dari tempat tugas itu SMA Negeri 11 Mandau yang berada di kilometer 10 Air Kulim, 8. Oh, masih di daerah Mandau ya? Ya, kalau asal itu dari Rohul, Pak. Dari Rohul. Oh, Ya. ya. Di Oke, Rohul terima ya. kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kepada Kak Anggun yang belum ya. Anggun Widya Ningsih. Dengar suara saya, Kak Anggun? Belum. Widya Ninglum. Saya bertugas Kak Anggun. di 48 Mandau. Mandau ujung juga nih di sebelah SD 4 Mandau Ujung. Ya, SD 49 ya. Ya. 48 tetanggaan 49. Tetanggaan ya. Oke. Terima kasih pada Kak Anggun. Sekarang yang belum tadi siapa lagi yang belum ya? Ferdiansyah. Kak Ferdiansyah ada? Mendengar suara saya Kak Ferdiansyah? Sudah tadi, Pak. Udah ya? Oke, ada yang belum? Udah semua? Yang belum saya panggil? Nampaknya udah semua. Sekarang kita lanjut. Saya yakin perkenalan kita hari ini akan berlanjut selama 3 bulan ke depan ya, karena seperti yang Bapak Ibu kakak-kakak ikuti tadi pada saat acara pembukaan tadi, bahwa saja sudah dijelaskan kegiatan PKG PJOK ini diseminasi PKG PJOK ini berlangsung selama 3 bulan ya. Nah, jadi ini masih berlanjut. Mudah-mudahan semua yang ada dalam kelas ini lulus sampai ke tahap akhir dan mendapatkan, yang pertama mendapatkan ilmu perkembangan dalam mendidik di zaman sekarang, dan juga mendapatkan sertifikat, dan sertifikat tersebut bisa digunakan di dalam PMM karena jumlah poinnya hampir setara dengan sertifikat guru penggerak ya. Jadi kalau tidak salah setahu saya 128 poin sertifikat ini ya. Jadi tetap semangat ya, meskipun nanti ada kendala-kendala di dalam pelaksanaannya, meskipun ada kendala-kendala di lapangan, akan kita carikan solusi secara bersama-sama. Mudah-mudahan kita bisa saling membantu satu sama lain. Baik, kita lanjut. Jadi sekarang Bapak Ibu, kakak-kakak, tolong dituliskan satu nama benda ya, satu nama benda. Nama benda tersebut boleh benda hidup atau benda mati yang menggambarkan Anda. Ya. Contoh di sheet ya, tulisnya di sheet. Contoh misalkan nama saya. Saya kasih contoh ya, perhatikan di sheet nama saya misalkan Rizka Saputra. Nama bendanya misalkan apa? Batu. Nama benda. Berarti nama dan nama benda. Cukup kirim. Nanti alasannya boleh kita jabarkan secara bersama-sama. Ya. Bagus. Kak Heri nampaknya udah menulis nih. Nama dan
nama benda yang menggambarkan bahwasanya Anda itu seperti benda tersebut. Boleh benda hidup ataupun benda mati. Nanti akan dijelaskan kenapa memilih benda tersebut. Bagus nih. Kak Esiten sudah menulis matahari. Udah. Putra darah siap kan? Sudah masuk semua anggota ya? Sudah masuk ya? Bisa orang tak dapat. Nanti kalau kita mulai langsung selesai. Kata-kata kalau yang lain lah, kata-kata kata-kata. Kalau kita mulai. Kalau memang ditunggu, kita tunggu atau ditunggu. Yang belum masuk, Lina, Chelsea, sama Musa, bersama Nabi. 3 orang. Yang lain ringan ya. Kata lagi. Banyak minatnya. Putra membentuk ketua kelas atau itu di dalam rekaman atau belum rekaman? Dalam rekaman ya kan, pas kesepakatan kelas ini kan? Belum pembentukan lagi dong? Belum. Oh, ini bawah nanti kamu. Ya. Ya. Kenapa ada keluar? Masuk lagi,
Nah, sebagai pasir keluar ya. Ya, kami dari pasir. Jangan keluar sebagai pasir. Coba klik-klik ya dulu. Baik kakak-kakak, sudah ada jawaban. Jawabannya cukup beragam. Sekarang akan saya acak aja ya. Saya pertama minta dulu kepada Kak Esiten. Kak Esiten memilih matahari. Kenapa memilih matahari Kak Esiten? Karena kakak-kakak, walaupun di lapangan panas terik, semangat untuk berolahraga tetap menyala seperti sinar matahari. Ya, bagus. Terima kasih kepada Kak Esiten. Ini Kak Heru mengangkat tangan. Kenapa Kak Heru? Kak Heru? Heru? Oh, tertekan ya. Mungkin tertekan. Selanjutnya kepada Kak Rizky Putra Perdana. Lampu. Nah. Ya. Alasan saya kenapa pilih lampu, karena lampu itu berguna menerangin orang yang berada di sekitar dia. Jadi kita harus bisa jadi orang yang bermanfaat untuk anak-anak didik kita dan memberi motivasi ke depannya. Terima kasih. Oh ya. Jadi lampu yang menerangi ya. Ya, jadi kemarin pada saat saya ikut pembekalan di Pekanbaru ada satu kelompok juga yang membuat lampu. Alasannya sama seperti yang disampaikan oleh Kak Rizky tadi. Lampu itu menerangi ya. Lampu itu menerangi. Jadi guru itu PJOK itu ibaratnya menerangi anak-anak dari yang tidak tahu menjadi tahu, dari yang belum berani bergerak menjadi berani bergerak ya. Itulah kira-kira Kak Rizky ya. Ya. Selanjutnya Kak Heri Ramadan memilih bola voli. Ya. Silakan Saya Kak Heri. memilih bola voli voli itu agar dapat memberikan kebahagiaan bagi penggemarnya. Apalagi kita seorang guru kan, tentu sudah menjadi wajib didiknya. Terima kasih Pak. Oke. Ya, cukup luar biasa jawaban dari Kak Heri, bola voli. Dia memilih bola voli karena bola voli itu memberikan kebahagiaan bagi semua orang ya. Baik yang sebagai pemain maupun sebagai penonton ya. Terima kasih pada Kak Heri. Selanjutnya kepada Kak Wagira. Memilih udara. Ya, Kak Wagira. ya. Udara itu sumber dari kehidupan ya. Tanpa adanya udara maka tidak ada kehidupan. Saya rasa itu aja lah dulu. Oh, ya, cukup menarik jawaban dari Kak Wagira ya. Bahwasanya udara itu sumber kehidupan ya. Nah, terima kasih pada Kak Wira. Selanjutnya kepada Kak Roni, Kak Muhammad Roni memilih bola. Ayo silakan Kak Muhammad Roni. Ya, terima kasih Kak atas kesempatannya. Kenapa saya memilih bola? Karena pakai laptop nih. Karena olahraga keseharian saya itu dengan bola Pak. Jadi bola bisa kita gunakan untuk berolahraga untuk yang tubuh yang sehat. Mungkin itu aja Kak. Terima kasih. Oh ya, cukup luar biasa dari Kak Roni bahwasanya memilih bola. Bola itu sarana untuk berolahraga dan juga sehat ya. Ya. Kak Heri sudah. Oke. Saya rasa cukup. Sekarang kita lanjut ya. Baik, kakak-kakak
semua. Jadi kegiatan kita hari ini adalah yang pertama tadi pengenalan antara peserta dengan fasilitator selama 10 menit, dilanjutkan dengan pengantar paradigma PJOK yang berpusat pada peserta didik selama 15 menit. Lanjut dengan melakukan pengantar modul 2.1 selama 5 menit, 10 pemetaan harapan dan kekhawatiran selama 10 menit, 5 kesepakatan kelas 5 menit, lanjut lagi 10 menit, ini kayaknya udah di perkenalan di atas ya. Itu 1 JP pertama. 1 JP kedua nanti yang pertama pemaparan sesi dan agenda kegiatan, itu 5 menit. Yang kedua mengapa refleksi dan tindakan rutin dan tindakan reflektif selama 15 menit. Selanjutnya 10 menitnya apa itu refleksi, 7 karakteristik pada praktik mengajar praktik. 10 menit terakhir analisis cerita, dan terakhir refleksi serta foto bersama ya. Baik Bapak Ibu, sekarang ada satu pertanyaan yang mungkin akan kita diskusikan secara bersama. Apa sih tujuan adanya pembelajaran PJOK di sekolah? Apa tujuan pembelajaran PJOK di sekolah ya? Jadi Bapak Ibu bisa untuk meng-share jawabannya, untuk menjawab jawabannya di kolom chat seperti tadi ya. Tolong dijawab apa tujuan adanya pelajaran PJOK di sekolah. Nah, jadi tolong di chat aja jawabannya. Jadi kita selama ini sebagai guru PJOK yang sudah mengajar dengan pengalaman yang berbeda-beda. Jadi kesimpulan secara ringkas, apa tujuan adanya PJOK di sekolah? Nah, silakan dijawab di kolom chat. Jangan lupa ditulis nama dulu ya, tulis nama, tujuannya adalah misalkan nama saya Rizka Saputra. Tujuan PJOK adalah untuk kebugaran jasmani. Tulis saja di kolom chat.
Nampaknya sudah ada jawaban nih dari Ibu Asisten Rika ya, Kak Asisten Rika, bahwasanya tujuan pembelajaran PJOK di sekolah adalah untuk pengembangan fisik. Yang pertama, yang kedua untuk pendidikan kesehatan, yang ketiga untuk keterampilan sosial dengan tujuan diharapkan siswa dapat sehat, aktif dan memiliki karakter yang baik. Nah, ini dari Kak Asisten Rika. Jadi ada 1, 2, 3. Selanjutnya dari Kak Heri Ramadan. Heri Ramadan, tujuan PJOK di sekolah adalah untuk mencapai perubahan perilaku peserta didik secara optimal pada psikomotor. Ya, jadi menurut Pak Kak Heri Ramadan, tujuan PJOK adanya perubahan perilaku peserta didik secara optimal pada psikomotor. Ya, bagus. Jadi lebih kepada keterampilan. Selanjutnya Kak Wagirah. Dengan adanya pelajaran PJOK, maka siswa akan lebih rileks dan sehat dan melatih fisik dan juga hubungan sosial yang baik sesama siswa. Jadi maksud daripada Kak Gawirah ini adalah pembelajaran PJOK ini siswa akan lebih rileks, sehat dan melatih fisik. Jadi kita sama-sama tahu bahwasanya ini PJOK ini adalah mapel yang sangat ditunggu-tunggu dan sangat digemari oleh peserta didik. Bahkan kalau kita belum masuk ke kelas, siswa mencari, dah mana bapak ini belum datang, mana ibu ini belum datang. Jadi mereka mencari ini. Apalagi untuk anak-anak tingkat sekolah dasar ya. Jadi mereka mencari gurunya. Selanjutnya dari Kak Rizky Putra. Tujuan PJOK di sekolah adalah untuk melatih mental anak dan mendidik anak agar lebih berani serta untuk meningkatkan kebugaran jasmani peserta didik. Nah, jadi ini melatih mental ya, melatih mental untuk berani. Jadi anak-anak yang PJOK ini mentalnya lebih bagus. Karena dalam PJOK ini materinya akan beragam. Dimulai dari pendidikan gerak, kebugaran jasmani, bela diri, apalagi di materi bela diri ini ya. Anak-anak yang bagus bela diri mentalnya jauh lebih bagus, lebih berani. Dan juga untuk meningkatkan kebugaran jasmani. Jadi inti dari PJOK yang sama-sama kita tahu selama ini adalah peserta didik meningkat secara kebugaran jasmani. Selanjutnya dari Kak Heru Prima Tanjung. Tujuan pendidikan PJOK adalah untuk memenuhi perkembangan kebugaran tubuh di sekolah, untuk menjadi anak yang secara motorik lebih baik ke tubuhnya. Nah, jadi di sini menurut Kak Heru bahwasanya perkembangan kebugaran tubuh di sekolah ya secara motorik. Jadi motor ini gerak ya, maksudnya motorik ini kan ada dua, motorik kasar dan motorik halus ya. Jadi dengan PJOK itu bisa diasah dengan pola asuh yang baik. Bagaimana gerak motorik yang kasar dan bagaimana gerak motorik yang harus ke arah yang lebih baik terhadap tubuhnya. Selanjutnya, Kak Anggun. Tujuan PJOK di sekolah adalah untuk mengembangkan fisik, mental, sosial, emosional, dan intelektual, serta keterampilan motorik. Nah, jadi ini secara garis umum ada 1, 2, 3, 4, 5 aspek ya. Menurut Kak Anggun, yang pertama adalah mengembangkan aspek fisik, yang kedua mengembangkan aspek mental, yang ketiga mengembangkan aspek sosial, emosional, dan yang terakhir intelektual serta keterampilan motorik. Jadi banyak yang berkembang dengan belajarnya PJOK. Selanjutnya dari Kak Farhan. Kak Farhan, tujuan PJOK adalah membentuk karakter dan kepribadian siswa. Ini yang sangat poin yang menarik ini ya. Jadi selain PJOK ini selain untuk belajar gerak dasar, di PJOK juga ada pembentukan karakter dan kepribadian siswa. Jadi PJOK ini kompleks nih. Kalau di sekolah nih, kalau nggak ada guru PJOK, kadang siswa agak ini di sekolah agak kurang terkoordinir lah, apalagi dalam baris berbaris. Kalau dengan guru-guru, kalau di tingkat SD dengan guru kelas, ya mereka ya biasa-biasa aja kadang-kadang dalam berbaris. Tapi kalau ada guru PJOK, jauh lebih disiplin karena guru PJOK ini disekani dan didengarkan. Kalau untuk tingkat SMA mungkin gitu juga, kalau guru PJOK-nya datang
Jadi terbentuklah karakternya. Bagaimana kalau dulu dalam berbaris sebelum upacara agak sedikit bermain-mainlah, bercandalah dengan temannya, tapi ketika ada guru PJOK, jadi mereka jauh lebih disiplin. Jadi karakternya baguslah kalau ada guru PJOK. Ini menurut Kak Habibur Rahman Husin, ya. Jadi kesimpulannya adalah tujuan adanya pelajaran PJOK di sekolah beragam-ragam, ya, beragam-ragam. Ada yang mengatakan tadi aspek fisik mental seperti Kak Anggun, ada yang mengatakan untuk perkembangan motorik seperti yang disampaikan oleh Kak Heru, ada juga yang untuk membuat siswa rileks seperti yang disampaikan oleh Kak Wagira, ada juga untuk perubahan perilaku seperti yang disampaikan oleh Kak Heri Ramadan, dan ada juga untuk pengembangan keterampilan sosial seperti yang disampaikan oleh Kak Esitendrika. Jadi dari jawaban-jawaban ini kayaknya cukup menarik. Semuanya benar, tidak ada yang salah. Tapi kita memandang PJOK itu dari sudut pandang yang berbeda, tetapi tujuan dan intisari dari PJOK yang kita maksud adalah untuk untuk membuat peserta didik mau bergerak sepanjang hayatnya. Itulah intisari dari PJOK yang diterapkan yang dimau sekarang, ya, seperti yang dianjurkan sekarang. Jadi peserta didik itu mau bergerak sepanjang hayat. Kalau sepanjang hayat itu ya kan mulai dari sekarang, mulai dari lahir sampai nanti mereka meninggal. Itu namanya kan sepanjang hayat. Karena sering kita lihat bahwasanya bila orang-orang yang sudah berumur itu malas bergerak. Kenapa? Alasannya bermacam, malas lah, saya udah tua, ngapain ikut lagi jalan, saya udah berumur. Jadi inilah yang mau diubah, ya. Ada mindset, ada pola pikir yang mau kita ubah, bahwasanya dengan kita belajar PJOK, jadi kita menanamkan kepada siswa, kita menanamkan kepada peserta didik di sekolah untuk mereka mau bergerak. Bergeraknya bukan hanya sekarang, tapi sepanjang hayat. Jadi pembelajaran PJOK ini sifatnya sesuatu yang abstrak. Sesuatu yang abstrak itu sesuatu yang berguna untuk masa depan. Ya. Kalau kita orang dewasa ini kan sukanya yang konkret aja nih, sesuatu yang jelas untuk besok. Tapi kalau anak-anak tuh kita ajarkan sesuatu yang abstrak. Meskipun kadang-kadang kayaknya tidak berguna. Ngapain belajar karate hari ini? Ngapain belajar pencak silat hari ini? Kan nggak ada guna. Tapi bisa jadi nanti 10 tahun yang akan datang, pada saat mereka entah apa terjadi di jalan, keluar jurus-jurus yang pernah kita ajarkan dulu. Kan berguna tuh. Baru nanti mereka sadar, oh inilah dulu yang Pak Heri Ramadan ajarkan, yang Pak Rizky Putra ajarkan. Jadi inilah namanya sesuatu yang abstrak. Meskipun di sini sekarang belum nampak manfaatnya, tetapi ke depan pasti akan nampak manfaatnya, ya. Begitu kesimpulan secara umum. Sekarang kita lanjut. Yang pertama adalah apa betul PJOK untuk berprestasi? Yang pertama adalah apa betul PJOK untuk berprestasi? Kakak-kakak, ada yang bisa memberikan pandangan tentang PJOK? Apa benar PJOK untuk berprestasi? Silakan. Kalau ada, silakan untuk mengangkat tangan, ya, mengangkat tangan dan memberikan jawaban. Apa kira-kira pendapat dari kakak-kakak tentang PJOK? Apa benar PJOK untuk berprestasi? Silakan, Kak Wagira, tolong dihidupkan mic-nya. Ya, menurut saya
kebanyakan kalau yang PJOK ini ya nggak yang tingkat SD ataupun SMA, SMP, mereka rata-rata dari cabang olahraga ini yang dapat prestasi ya, yang sampai ada ke kabupaten, ke provinsi, sampai ke Asian Games. Itu menurut saya ya pasti dari PJOK itulah prestasi tadi itu. Dari prestasi olahraga itulah mereka bisa sampai ke Asian Games. Nah, itu menurut saya. Baik, terima kasih kepada Ibu Kak Wagira yang telah memberikan pendapat. Jadi kesimpulannya adalah bahwasanya untuk berprestasi itu dimulai dulu dari tingkat dasar ya, dari PJOK, dari belajar PJOK. Jadi lama-lama berkembang menjadi atlet kan. Berkembang menjadi atlet. Mungkin dari dasarnya mereka dulu jadi pemain bola voli. Ya. Jadi berkembang, berlatih, masuk klub segala macam sampai lolos ke tingkat Asian Games ya. Jadi mulai dari PJOK di tingkat dasar ya. Iya. Terima kasih kepada Kak Wagira. Iya, sama-sama, Pak. Ada yang memberikan pandangan yang lain? Kakak-kakak, mungkin pandangan yang berbeda dengan Ibu Wagira? Kak Heri Ramadan, silakan Kak Heri. Terima kasih Kak, terima kasih atas waktunya. Jadi begini, kalau kita lihat dari prestasi sudah jelas berasal dari olahraga. Kenapa kita bilang seperti itu? Atlet-atlet sekarang ini semuanya diawali dengan latihan. Kalau tidak ada latihan, dia tidak bisa dikatakan atlet. Kemudian ada prestasi juga, jadi saling berhubungan antara latihan dengan prestasi. Kemudian bukan itu juga, ada juga dia di bagian intelektualnya atau pengetahuannya. Jadi kalau tidak ada dibarengi dengan pengetahuan, mungkin peraturan-peraturan yang ada dalam pertandingan dia juga tidak akan mampu menguasai. Nah, itu saja Kak. Terima kasih. Terima kasih kepada Kak Heri Ramadan, cukup luar biasa. Jadi kesimpulannya adalah PJOK ini memang berpengaruh untuk meningkatkan prestasi ya. Jadi menjadi fondasi awal untuk meningkatkan prestasi. Sekarang kita lanjut. Apa betul PJOK sebagai hiburan? Nah, kalau tadi di slide yang pertama tadi PJOK sebagai prestasi, sekarang di slide selanjutnya PJOK sebagai hiburan. Apa benar PJOK sebagai hiburan? Ada yang bisa memberikan masukan atau pandangan? Silakan untuk mengangkat tangannya. Jadi maksud di sini adalah bahwasanya ada sebagian paradigma cara berpikir di dalam cara berpikir paradigma kita selama ini, PJOK ini dijadikan sebagai hiburan. Hiburan ini kan kalau kurang hiburan kita melakukan olahraga. Olahraga dijadikan sebagai sarana hiburan. Nah, jadi tidak lagi esensinya dianggap PJOK ini sebagai hiburan. Apa benar PJOK itu untuk hiburan? Nah, ini maksud daripada pertanyaan ini. Ada yang bisa memberikan? Diangkat tangannya. Kak Asisten. Baik,
kakak semua, jadi kesimpulannya PJOK ini bukan sebagai hiburan ya. PJOK ini bukan hiburan. Jadi PJOK ini adalah suatu mata pelajaran wajib. Kalau hiburan ini ibaratnya kan tambahan nih, bukan utama hiburan. Jadi kan hiburan ini relaksasi. Jadi PJOK ini bukan suatu untuk relaksasi, bukan suatu untuk menghibur diri. PJOK ini adalah pokok yang harus dilaksanakan. Jadi PJOK ini sesuatu yang penting, urgent dalam pembelajaran. Kalau hiburan ini sifatnya kan tidak terlalu urgent karena tidak semua orang membutuhkan hiburan. Kadang-kadang hiburan ini sifatnya tak mungkinlah hiburan tiap hari, hiburan itu sebulan sekali, 6 bulan sekali. Ya. Apa mungkin PJOK kita laksanakan sebulan sekali atau 6 bulan sekali? PJOK ini kan sifatnya urgent, utama ya. Jadi PJOK ini bukan sebagai hiburan ya. Kita lanjut. Nah, selanjutnya, apa betul PJOK ini untuk kebugaran? Nah, siapa yang bisa memberikan pandangan? Kebugaran. Jadi maksud kebugaran di sini adalah kebugaran jasmani. Apa benar PJOK untuk kebugaran jasmani? Yang mau memberikan pendapat, silakan tunjuk tangan. PJOK untuk kebugaran jasmani. Ada? Kakak-kakak? Kakak. Jadi maksud di sini bahwasanya kalau kita memperhatikan dari gambar, ketiga gambar di sini, sering terjadi di sekolah bahwasanya ketika jam PJOK sering digunakan untuk kegiatan gotong royong. Kapan kira-kira mau gotong royong di sekolah? Nanti aja lah pada saat jam olahraga, minta guru olahraga untuk mengawasi. Kan sering itu digunakan. Nah, jadi kayaknya bagaimana esensi PJOK? Bahwasanya kayaknya PJOK ini hanya dijadikan sebagai tempat untuk bergotong royong. Jadi pada saat PJOK, suruh aja anak tuh untuk membersihkan halaman belakang. Kita suruh aja untuk menebang pohon nih. Jadi seolah-olah jam PJOK ini banyak digunakan untuk hal-hal seperti ini. Jadi dengan mereka melakukan aktivitas-aktivitas fisik itu, maka dianggap kebugarannya tercapai. Jadi ngapain berolahraga terlalu fokus? Gotong royong aja, bersihkan sampah aja, ataupun tebang pohon tuh. Jadi dengan itu nanti kamu kan berkeringat juga nanti. Itu dianggap sebagai bagian dari pemenuhan kebugaran dalam PJOK. Begitu maksudnya. Ada dari kakak-kakak yang ingin memberikan pandangan tentang kebugaran PJOK? Kebugaran PJOK. Ayo, silakan. Kak Wagira. Halo Kak Wagira. Oh ya, ya menurut saya yang ditanya tadi kan, apakah betul PJOK untuk kebugaran jasmani? Iya betul. Ya jelas betul ya untuk kebugaran jasmani ya. Iya. Jadi tentu kita jelaskan lagi kebugaran jasmani itu kemampuan tubuh kita dalam melakukan kegiatan sehari-hari tanpa merasakan rasa lelah. Ya. Rasa lelah yang berlebihan. Jadi seseorang itu dengan kebugaran jasmani yang baik akan selalu memiliki cukup energi untuk beraktivitas fisik dengan lancar.
Nah, menurut saya itu berarti kan memang betul, ya kan, PJOK untuk kebugaran jasmani. Jadi jangan dijadikan jam olahraga itu untuk gotong royong seperti yang kakak sebut tadi ya kan. Iya. Seharusnya kita guru PJOK ini merasa gimana gitu, apa pelajaran PJOK ini seperti apa dianggap guru bidang studi lain, nah gitu menurut saya. Dianggap sepele lah ya. Iya itu. Iya itu menurut saya, Pak. Oke. Ya. Terima kasih. Terima kasih kepada Kak Wagirah yang telah memberikan pandangannya, cukup menarik jawabannya bahwasanya PJOK itu adalah suatu aktivitas yang dilakukan tanpa menimbulkan kelelahan yang berarti ya. Jadi PJOK ini esensinya itu penting, bukan istilahnya tidak bisa dikatakan ini PJOK hari ini tak usah belajar olahraga lah, hari ini gotong royong aja, bersih selokan aja, atau panjat pohon, bersihkan pohon, nanti berkeringat juga. Jadi harus kita bisa membedakan esensi untuk mencapai kebugarannya ya. Begitulah kira-kira Bu Wagirah ya. Iya, makasih. Jadi kita juga harus harus kadang-kadang di sekolah sering terjadi, apalagi di tingkat-tingkat SMP kadang kan ada hal-hal fisik. Saya kadang-kadang kalau lagi ngajar tuh ada guru-guru kelas yang tolong anak 2 orang untuk tolong angkat kursi. Saya bilang tak boleh, ini jam saya. Kalau mau angkat kursi nanti aja. Dan saya larang ya, karena kenapa? Takutnya nanti mereka ketinggalan apa yang kita sampaikan, ya kan? Ketinggalan apa yang kita sampaikan. Kadang-kadang guru itu kan sering melihat kita ini pakai baju olahraga di lapangan, dipanggil 5 orang untuk memindahkan kursi dari ruangan ini dari ruangan A ke ruangan B. Ya kan terbuang anak-anak itu mengangkat kursi sampai 15 menit. Jadi mereka menganggap itu ketinggalan pelajaran PJOK itu sesuatu yang biasa mungkin bagi mereka. Tapi kalau saya larang ya. Kecuali memang sesuatu hal yang memang penting pada hari tersebut. Tapi kalau memang tidak terlalu urgent ya biarkan aja dulu. Cari di kesempatan di jam-jam lain. Jangan sampai mengganggu jam kita. Dan itu bukan berarti kita tidak bekerja sama dengan mereka, tapi kita istilahnya ingin juga memperlihatkan bahwasanya mapel PJOK ini penting. Tiap-tiap materi yang kita sampaikan ini penting. Jadi kalau mereka nanti 15 menit keluar, akhirnya mereka ketinggalan apa yang kita sampaikan, apa yang gerak yang kita ajarkan mereka ketinggalan. Selanjutnya, tantangan utama PJOK. Tantangan utamanya adalah, yang pertama adalah terjadi krisis identitas. Ya, jadi krisis identitas. Maksud dari sini adalah PJOK ini kesulitan mengidentifikasi dirinya. Apa esensi mata pelajaran ini sebagai bagian dari sebagai bagian dari kurikulum. PJOK ini selama ini kayak sesuatu yang dianggap remeh. Dianggap tidak terlalu penting lah PJOK ini. Jadi kayak krisis identitas. Yang kedua, krisis arah, tidak memiliki tujuan terkait dan the best interest of the whole shield. Jadi PJOK di sini selama ini tujuannya itu tidak jelas. Nah, maksud tujuannya tidak jelas di sini, mungkin cara kita mengajar selama ini, kadang-kadang tujuannya itu apa tujuannya? Ada sebagian guru-guru PJOK, pada saat dia mengajar, tujuan utama dia itu kan hanya sebatas melepas tanggung jawab aja, melepas tanggung jawab. Yang penting saya sudah ngajar, ya udahlah. Apa dampak bagi siswa kita tidak terlalu peduli. Jadi di sini ke depan kita harus jelas arahnya, apa arah dari PJOK. Jadi ini tuntutan ke depannya yang akan sama-sama kita pelajari. Selanjutnya adalah krisis fokus. Maksud krisis fokus adalah bidang studi yang terfragmentasi, terlalu banyak tujuan, terlalu banyak capaian.
Jadi selama ini kita mengajar dalam setahun pembelajaran ada 10 kompetensi dasar yang sama-sama kita ajarkan selama ini. Dimulai dari bab pertama 3.1 itu permainan bola besar sampai terakhir kepada pola hidup sehat. Kan banyak pencapaiannya. Jadi siswa terlalu banyak harus mempelajari. Dari ini harus bisa, permainan bola kecil harus bisa, atletik harus bisa, pencak silat harus bisa, renang harus bisa. Semua mereka belajar. Jadi capaian yang mereka itu terlalu banyak tujuan dan terlalu banyak capaian. Jadi ke depan beda. Ke depan nggak ada lagi. Ke depan akan ada suatu mata pelajaran yang bisa diajarkan sampai 2 bulan. Jadi mungkin tidak mana mata pelajaran tersebut, materi tersebut yang kira-kira mendukung dengan lingkungan sekolah tersebut dan sangat diminati oleh anak-anak tersebut. Nah, contoh, misalkan kayak bola. Kalau bola itu umumnya kan semua disukai itu. Jadi bola ke depan mungkin bisa diajarkan lebih banyak daripada materi-materi. Kalau dulu selama ini kita kan terkat. 1 bulan pertama bola besar, 1 bulan kedua bola kecil, 1 bulan lagi atletik. Ke depan bisa lebih. Jadi tujuannya tidak terlalu dibanyakkan lagi. Yang penting arahnya jelas, ada pengembangannya, ada pengayaannya. Jadi maksud ini di sini yang dianggap sebagai krisis fokus. Jadi terlalu banyak tujuan dan terlalu banyak capaian. Pilihan-pilihan yang harus kita tentukan. Lanjut agenda kita selama 2020 ini. Pertama, lanjut. Tujuan utama PJOK. Tujuan utama PJOK adalah mendukung semua anak dalam menempuh perjalanan hidup yang dipandu secara pedagogis dan disusun untuk membantu mereka menemukan nikmat dan manfaat latihan kebugaran olahraga dan bermain interaktif. Jadi di sini kakak-kakak sekalian, seperti yang saya sampaikan di awal tadi, bahwasanya PJOK ini kita memandu anak-anak secara pedagogis. Jadi pedagogis adalah ilmu untuk mendidik, ya, ilmu untuk mendidik kepada peserta didik disebut dengan pedagogis. Sedangkan ilmu untuk mendidik orang dewasa disebut dengan ilmu andragogi. Jadi beda-beda, ya. Jadi peserta didik di sini ditekankan untuk menemukan nikmat dan manfaat. Ada suatu nikmat, ada suatu manfaat dalam latihan kebugaran, dalam berolahraga dan bermain secara aktif. Ya, jadi di sini peserta didik diminta untuk merasakan nikmat. Kalau bermain bola pada hari ini harus ada nikmat bermain bola. Kayak sesuatu mereka memiliki, ada kenikmatan. Biasanya sesuatu yang nikmat itu mau kita ulang lagi. Dan yang kedua ada manfaat. Manfaatnya apa? Manfaatnya kan jelas. Kalau berolahraga PJOK itu manfaatnya adalah yang pertama adalah untuk kebugaran. Nah, seperti yang disampaikan oleh kakak-kakak tadi. Yang kedua untuk apa lagi? Untuk perubahan perilaku. Nah, itu jelas. Itu manfaat daripada PJOK, ya. Di sini ada gambar PJOK yang memfasilitasi belajar bergerak dan menikmati gerak. Memfasilitasi belajar menikmati gerak. Jadi di sini ada 2 gambar. Yang pertama involving dan gambar selanjutnya adalah involving ini sifatnya istilahnya terpisah-pisah. Bahwasanya ini kayak kita ini terpisah-pisah. Versus dengan engaging. Engaging ini sifatnya saling saling berkelompok, saling tererat. Jadi kalau gambar yang pertama dari terpisah-pisah, gambar yang kedua ini saling terikat.
Gambar yang kedua, having fun. Having fun ini kurang menyenangkan. Nampak tuh gambar tuh, tapi versus dengan enjoy, menikmati. Jadi yang pertama itu dari yang tidak terlibat menjadi terlibat dan berperan. Gambar kedua dari yang tidak bersenang-senang menjadi menikmati gerakan, menjadi bersenang-senang. Tujuan dan dampak program. Yang pertama adalah mengembangkan kompetensi guru PJOK terus membaik secara mandiri maupun berkelompok. Guru pengampu PJOK mampu memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berkualitas dan berpusat pada murid bermakna. Peserta didik Indonesia secara mandiri berpartisipasi dalam aktivitas jasmani sepanjang hayat. Jadi kakak-kakak sekalian, bahwasanya PJOK sekarang diminta untuk kita sebagai guru ini untuk memfasilitasi sebagai fasilitas bagaimana mereka belajar secara mandiri maupun secara berkelompok. Jadi kita tidak, kalau sekarang tuntutan sekarang guru tidak boleh terlalu banyak berbicara, guru tidak terlalu banyak ngomong. Guru dibatasi tujuan ngomong, tapi guru lebih banyak memberikan penugasan kepada peserta didik, kepada siswa, supaya mereka bergerak. Jadi kita memberikan suatu tugas, mereka berpikir dan mereka bergerak. Nah, karena seperti yang saya sampaikan di awal tadi, peserta didik secara mandiri berpartisipasi dalam aktivitas jasmani sepanjang hayat. Itulah tujuan sekarang. Jadi mereka secara mandiri berpartisipasi aktivitas jasmaninya sepanjang hayat. Bukan hanya sekarang, tapi sepanjang hayat itu. Kapan sepanjang hayatnya? Sampai nanti kita mengakhiri, meninggalkan dunia itu. Jadi mau bergerak. Sampai tua pun kita masih mau bergerak. Inilah yang harus kita tanamkan. Kalau kita berpikir ini lebih kepada mindset ya, mindset. Bagaimana kita menanamkan mindset cara berpikir kepada peserta didik supaya mereka mau bergerak sepanjang hayat. Sekarang kita lanjut. Pengantar lakukan modul 2.1 program PJOK. Baik Bapak Ibu, sekarang saya akan membagikan, masih mendengar suara saya kakak-kakak? Dengar? Masih. Masih. Oke. Saya akan membagikan soal-soal ini yang mungkin nanti Bapak Ibu jawabnya di link Jamboard Figma ya, link Jamboard Figma ya. Yang akan saya buatkan dulu.
bisa dijawab di sana sesuai dengan soal yang sudah saya nampakkan di layar nih. Apa harapan Bapak Ibu yang ingin dapatkan selama pendidikan PJOK? Itu soal yang pertama. Bisa dibuka link Jamboardnya. Kalau tidak bisa dibuka, tolong dikasih tahu ya, karena ini link Jamboard baru nih. Kami pun sebagai Pasil ini masih agak kebingungan juga dalam melakukan link Jamboard. Maaf, saya pakai HP nih. Gimana cara nengoknya ya? Pakai HP. Coba diklik dulu. Diklik di biru dulu, bisa. Biru ini, yang di atas. Ya, yang saya kirim di chat tadi. Presentasi sedang dia notas. Gimana ya? Gimana ya? Gaptek nih. Gimananya, Kak? Cara lihatnya nih, ha? Diklik aja di link yang biru itu, nanti terkoneksi ke Jamboard. Cuma lebih mudahnya kita pakai laptop ya, karena kalau pakai HP berarti kita harus menginstal aplikasi Jamboard dulu lagi. Iya, belum. Ya, prosesnya agak lebih lama ya. Cuma kalau laptop tuh lebih ini. Ini ada yang sudah masuk nih. Kak Esiten, Kak Farhan. Bisa dibuat sticky note-nya, Kak Farhan? Ambil aja di sticky note, bisa di sticky note. Kalau melalui laptop nih, ada kita buka di PMM kan? Ya. LMS. Terus? Terus masuk. Kakak-kakak nampaknya ada kendala nih di Jamboard setelah saya cek. Coba dijawab di chat aja, di chat seperti tadi. Ya, di chat ya, dijawab di chat. Misalkan soal nomor 1 apa harapan, langsung aja dijawab di itu.
Apakah betul PJOK untuk kebugaran? Apakah betul PJOK itu untuk kebugaran anak? Ya. Ya, Kak Heri, silakan. Kirim ulang Kak linknya. Tadi saya udah masuk di Jambot itu, cuman habis itu error ya, keluar lagi. Error ya? Sebentar dulu ya, karena kami pun baru pagi juga ini disuruh Jambot nih ya. Jadi sebagian dari kami pun masih kebingungan nih. Saya kirim ulang linknya ya. Saya lihat dulu di PowerPoint-nya nih. Recent duplikat. Mendorong dan mendukung semua anak dan menentu lewat perjalanan yang dipandu secara esoterik dan ditutup untuk membantu mereka menemukan hikmat yang terpakat dan kebugaran, olahraga dan bermain secara aktif. PJOK yang sudah pasti belajar berbagi gerak, improving, learning, having fun, enjoy. Bagaimana belajar PJOK? Pada saat ini, tuntutan untuk menyelesaikan pengajaran PJOK yang efektif dan berpusat pada peserta didik. Sedangkan kondisi yang harus diharapkan yaitu guru PJOK yang memfasilitasi PJOK yang berpusat kepada murid. Dan kedua, kondisi saat ini, praktik pembelajaran yang sungguh eksklusif berdasarkan bakat dan fisik, gender, dan aktivitas. Kondisi yang diharapkan pembelajaran untuk semua peserta didik. Kebutuhan orientasi PJOK sebagai pembelajaran untuk peserta didik. Kondisi yang diharapkan adalah pendidikan utama dan tidak peserta didik. Tujuan dan dampak program. Kak, kita abaikan saja Jambot nih dulu. Lanjut aja menjawab di chat ya. Karena waktu kita pun terus berjalan nih, kita habiskan dulu orientasi karena ada satu modul lagi yang mau kita kejar nih. Baik kakak-kakak, saya bacakan satu jawaban yang sudah ada dari Kak Anggun ya. Harapan saya selama pendidikan PJOK adalah dapat memahami esensi PJOK dan ini. Esensi PJOK. Nah, dari Ibu Esiten. Apa harapan saya? Harapan selama belajar pendidikan PJOK mampu menyelaraskan pembelajaran dengan model kompetensi guru dan kurikulum PJOK. Yang kedua, dapat memahami peserta didik dan bagaimana mereka belajar dalam pendidikan jasmani.
Dan yang ketiga, memiliki kompetensi profesional PJOK yang berpusat kepada peserta didik. Ya, oke. Saya rasa cukup tadi. Sekarang kita lanjut aja karena kita mengejar juga waktunya. Sekarang kesepakatan pembelajaran. Jadi yang pertama adalah seluruh peserta memiliki kesempatan untuk berpendapat. Yang kedua, berpikiran terbuka dan saling menghormati. Jika ada satu pembicara, maka yang lain mendengarkan. Keempat, berdiri penuh. Dan yang terakhir adalah kamera selalu on cam ya. Usahakan kameranya dihidupkan ya, kalau mic-nya dimatikan. Kecuali memang kita berada di tempat yang mungkin tidak memungkinkan untuk menghidupkan kamera ya. Kalau bisa dihidupkan kameranya ya. Sekarang kita lanjutkan ke modul satu lagi ya Kak ya. Kita satu JP lagi. Baik, kakak-kakak, selanjutnya yaitu refleksi untuk perubahan paradigma pada guru PJOK. Tujuan sesi kita kali ini adalah yang pertama adalah peserta dapat melakukan refleksi atas bagaimana mereka melakukan refleksi selama menjadi guru PJOK. Yang kedua adalah peserta dapat mengasosiasikan antara refleksi yang sudah dipelajari dengan pentingnya refleksi berkaitan dengan profesinya sebagai keberpihakan kepada murid. Lanjut kepada agenda adalah mengenal refleksi, mengapa, apa, dan analisis cerita. Jadi ada pepatah dari Albert Einstein bahwasanya belajar hari kemarin, hidup untuk hari ini, dan harapan untuk hari esok. Yang paling penting terus bertanya. Mengenal refleksi, mengapa dan apa. Baik. Mengenal refleksi, mengapa dan apa. Mengapa penting bagi kita untuk melakukan refleksi? Apa itu refleksi? Apa yang bisa kita refleksikan sebagai guru PJOK? Jadi, kakak-kakak sekalian, ada yang tahu itu apa refleksi? Ada yang bisa memberikan pandangan apa itu refleksi? Kalau ada, silakan diangkat tangan. Kira-kira menurut kakak-kakak apa itu refleksi? Ada yang tahu? Dan apa yang bisa kita lakukan dan apa yang bisa kita refleksikan sebagai guru PJOK?
Apa itu refleksi? Kita kadang-kadang sering kan menulis di RPP atau modul, guru melakukan refleksi. Apa itu refleksi? Silakan, Kak Heri Ramadan. Kalau menurut saya, Kak, refleksi itu seperti kita mengingat kembali apa yang sudah kita terapkan ke anak. Ya, bagus. Refleksi itu adalah mengingatkan kembali ya. Jadi mengkaji kembali apa yang sudah kita lakukan. Apakah kita sebagai guru sering melakukan refleksi setelah melakukan pembelajaran? Nah, itu menjadi pertanyaan ya. Terkadang meskipun kita tahu sering terabaikan sebagai guru, kadang-kadang kita tidak bisa melakukan refleksi apa yang telah kita lakukan pada hari ini. Apakah pembelajaran yang kita lakukan hari ini efektif nggak? Sesuai nggak dengan karakteristik peserta didik? Sesuai nggak dengan tujuan pembelajaran hari ini? Ada nggak kita melakukan refleksi? Nah, jadi di sini, jadi sebagai guru, kita harus sering melakukan refleksi ke depan. Refleksi yang tindakan rutin ataupun refleksi reflektif. Selanjutnya, tindakan seorang guru dalam melakukan, selama ini kita sering mengabsen kan, mengabsen. Yang pertama mengabsen, itu tindakan rutin kita mengabsen. Ke depan kita mengabsen itu dengan cara yang berbeda. Bagaimana kita melakukan absen dengan cara yang berbeda? Mungkin kita selama ini melakukan absen dengan hal-hal yang konvensional, misalkan bacakan si A, Abdul hadir, Jamal hadir, Siti Jamila hadir. Jadi ke depan kita harus melakukan sesuatu absen yang berbeda. Bagaimana? Supaya menarik. Nah, yang kedua, menyampaikan materi. Jadi tindakan reflektif ke depan adalah menyampaikan materi itu juga dengan tambahan alat bantu. Selama ini mungkin kita guru PJOK ini sering kalau memperagakan gerakan, contoh misalkan gerak dasar hari ini passing bawah. Kadang kita kan sering langsung kita praktekkan. Jadi ke depan mungkin harus lebih menarik lagi. Bila perlu kita tampilkan videonya. Kita nampakkan di infokus bahwasanya beginilah cara melakukan cara passing bawah yang baik dan benar. Jadi karena tidak semua anak memahami apa yang kita sampaikan. Tetapi dengan ada bantuan video tersebut, jadi ada beberapa peserta didik yang terbantu. Nah, jadi kita juga harus menggunakan alat-alat bantu tambahan sebagai media pembelajaran supaya pembelajaran yang kita lakukan itu lebih efektif dan mudah dipahami oleh peserta didik. Yang ketiga adalah meminta murid berbaris. Ya, selama ini kan kita sering membariskan siswa kan konvensional dulu. Coba hari ini barisnya 3 bersaf atau 4 berbanjar. Mungkin ke depan berbarisnya lebih menarik lagi, tidak lagi secara bersaf atau bagaimana, ataukah hanya bulat, berbaris bulat. Kayak orang masuk ke lapangan bola kan, ke lapangan bola kan barisnya berbulat tuh. Misalkan kalau yang kita lihat di tengah-tengah lapangan tuh, berbarisnya bulat, melingkar, guru di tengah. Nah, kita nyampaikan. Ataupun boleh juga sambil berbarisnya duduk melingkari guru, gurunya di tengah. Jadi itu lebih menarik. Jangan istilahnya jangan hanya modal berbanjar, bersaf. Jadi kalau seperti itu terus mungkin peserta didik juga akan merasa bosan. Dan selanjutnya lah memberikan kalimat instruksi. Jadi ke depan kita memberikan kalimat instruksi dengan bahasa yang berbeda, dengan bahasa-bahasa yang lebih menarik. Mungkin selama ini bahasa-bahasa kita tuh tidak mudah dipahami, tetapi kita kadang-kadang harus juga menggunakan bahasa-bahasa yang lebih mudah dipahami oleh peserta didik, seperti bahasa-bahasa sekarang ya. Kadang anak-anak sekarang bahasa-bahasanya kadang-kadang tidak dimengerti, lebih simple bahasa-bahasa sekarang. Terkadang bahasa-bahasa kita mungkin yang
susah dimengerti oleh peserta didik. Tujuh karakteristik praktik mengajar reflektif, yaitu memiliki fokus pada tujuan dan konsekuensi dari proses mengajar kita yang dilakukan. Yang kedua, menggunakan siklus monitoring, evaluasi, mengecek kembali praktik mengajar yang dilakukan. Yang ketiga, menggunakan bukti data untuk melakukan penilaian terhadap kesuksesan mengajar dan bagaimana peningkatan praktik yang dilakukan. Yang keempat, selalu menggunakan pola pikir yang terbuka, bertanggung jawab, dan belas kasih. Yang kelima, melakukan tindakan selalu berdasarkan pedagogik dari penelitian ilmiah yang berkembang. Yang keenam, melibatkan rekan sejawat melalui berkolaborasi dialog untuk mengembangkan diri sendiri dan profesionalisme praktiknya. Berusaha mengembangkan praktik mengajar secara kreatif dengan mengintegrasikan model pembelajaran yang kita beri. Jadi inilah 7 tindakan reflektif yang mungkin nanti bisa kita pelajari dan kita aplikasikan ke depan. Bagaimana cara kita melakukan refleksi seperti monitoring, evaluasi, berdasarkan pedagogi, berdasarkan penelitian ilmiah, atau melibatkan rekan sejawat, berkolaborasi, berdialog dengan kepala sekolah. Pokoknya apa yang kita lakukan itu sifatnya untuk kebaikan ke depan, ya. Jadi kita harus sering-sering melakukan reflektif. Kita lanjut aja. Analisis cerita. Ada satu cerita, Pak Raga adalah guru PJOK yang atletis, energik, antusias. Pak Raga sudah mengajar selama 8 tahun tentang bagaimana caranya menembak bola ke ring basket. Biasanya sebelum memulai proses pembelajaran, Pak Raga akan memberikan tanda X di lapangan untuk digunakan sebagai murid sebagai tanda posisi menembak bola dan meletakkan tiang sebagai penanda setinggi apakah murid harus melompat untuk menembak bola ke ring basketnya. Tujuan pembelajaran untuk materi ini sudah dituliskan di papan tulis portable agar bisa dibaca oleh semua murid. Di awal pembelajaran, Pak Raga menjelaskan tentang seluruh kriteria sukses tentang teknik menembak bola, menjelaskan tentang keamanannya, meminta anak untuk saling membantu dalam kelompok berpasangan. Murid secara berpasangan diminta untuk berperan sebagai pelatih dan atlet, di mana mereka akan bergantian peran. Saat murid menjadi pelatih, maka murid akan mengobservasi bagaimana temannya melakukan praktik menembak bola. Pada lemparan awal, mereka harus melakukan dengan cara merendahkan lutut dan memastikan bahwa mereka mengerti tentang melenturkan jari, telapak tangan, rongga tangan, mata fokus pada ring basket sebelum mereka berada bertitik menembak yang disediakan. Di akhir pembelajaran, setiap murid berhasil meningkatkan teknik mereka dengan menembak bola. Selanjutnya, pertanyaannya, bagaimana praktik mengajar yang dilakukan oleh Pak Raga? Hubungkan dengan praktik mengajar PJOK Bapak-Bapak selama ini. Apabila Bapak Ibu mengajar menjadi Pak Raga, maka refleksi seperti apa yang Bapak Ibu lakukan? Jawab di LMS. Ya Kak. Sebentar dulu Pak Ibu ya.
Baik, kakak-kakak masih mendengarkan suara saya? Halo, kakak-kakak? Halo? Masih Kak, masih. Jadi sekarang kita sudah berada pada akhir pertemuan hari ini ya. Jadi nanti kakak-kakak ada tugas yang kakak-kakak kerjakan di LMS ya. Apabila nanti bapak kakak-kakak tidak memahami cara mengaksesnya, boleh nanti menghubungi saya ya. Jadi di sini tugasnya adalah kan ada cerita nih, namanya cerita Pak Raga. Pak Raga ini adalah guru PJOK. Jadi guru PJOK di sini, Pak Raga ini menggunakan suatu metode pembelajaran, bahwasanya gaya mengajar Pak Raga ini meminta murid untuk mengobservasi temannya secara berpasangan. Ada murid yang menjadi pelatih dan ada murid yang menjadi atlet lah. Pak Raga ini seorang guru PJOK yang atletis, energik dan antusias ya. Sudah 8 tahun mengajar dia Pak Raga nih. Dia mungkin ini mahir dalam basket. Jadi penugasan gerak yang dilakukan oleh Pak Raga ini pada saat peserta didik melakukan lemparan awal, jadi mereka nanti kan melakukan lemparan seperti yang diajarkan oleh Pak Raga dengan cara adalah merendahkan lutut dan mengerti untuk melenturkan jari dan telapak tangan. Jadi kesimpulan dari pembelajaran hari ini adalah kesimpulan pembelajaran yang diajarkan oleh Pak Raga adalah setiap murid berhasil meningkatkan teknik menembak mereka. Jadi efektiflah pembelajaran yang dilakukan oleh Pak Raga. Jadi yang menjadi tugas daripada kakak-kakak sekalian, bagaimana praktik mengajar yang dilakukan oleh Pak Raga? Hubungkan dengan praktik mengajar Bapak Ibu selama ini. Apakah sama gaya mengajar Pak Raga ini dengan gaya mengajar Bapak Ibu di sekolah selama ini? Kalau memang sama, Ibu jawab sama. Apa alasannya Ibu jabarkan di LMS? Di LMS ini ada kolom refleksinya. Apabila beda, Ibu jawab beda. Kenapa beda? Ya? Kenapa beda? Jadi nanti Ibu jabarkan saya berbeda dengan Pak Raga. Alasannya bla 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 bla. Adapun saya sama seperti Pak Raga. Alasannya bla 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 bla. Gini. Saya bisa Kak? Bentar ya. Oke kakak-kakak, sampai di sini ada pertanyaan sebelum saya selesaikan? Ada yang mau bertanya? Kalau ada yang mau bertanya, silakan untuk mengangkat tangan. Oke, baik. Nampaknya sudah memahami. Jadi sekarang kita masuk kepada tahap akhir ya, sebelum saya tutup, bahwasanya mengisi refleksi perkembangan kompetensi awal PJOK di LMS. Dan nanti kita akan berjumpa pada pertemuan selanjutnya. Sebelum saya akhiri, coba kakak-kakak silahkan untuk menyalakan kamera semua, karena kita akan melakukan pemilihan ketua kelas. Jadi setiap kelas itu ada yang namanya ketua kelas ya. Jadi kira-kira siapa dari kakak-kakak yang bisa kita tunjuk menjadi ketua kelas untuk memudahkan komunikasi di antara kita semua, karena ketua kelas ini bertanggung jawab juga nanti ya terhadap anggota-anggotanya, supaya ke depan pembelajaran kita menjadi lebih efektif, pembelajaran kita menjadi lebih bermakna, dan kita lulus semua sesuai dengan harapan kita di awal ya. Kira-kira siapa yang bisa kita tunjuk sebagai ketua kelas?
Ayo silakan kakak-kakak. Atau ada yang mau menawarkan diri, silakan. Dari ketua kelas. Halo kakak, ada yang bersedia? Tolong dihidupkan, mic-nya dihidupkan aja semua, biar kita lebih rileks dalam ngobrol. Hidupkan aja semua. Ini kan sesi terakhir nih. Kira-kira siapa? Kak Supriyadi. Silakan Kak Supriyadi. Langsung kita kelas. Kak Supriyadi Kak, langsung kita kelas juga. Gimana ini? Oke, berdasarkan usulan kakak semua nampaknya menjurus kepada calon tunggal ya Kak Supriyadi ya, melawan kotak kosong. Jadi sepakat atau memang ada calon yang lain? Gimana Kak Supriyadi? Ada lagi yang mau nih? Bisa juga coba Pak Heru, Pak. Jadi wakil Pak Heru. Kak Heru sebagai wakil. Oke, baik kakak-kakak. Berhubung waktunya pun hampir ini ya, jadi sepakat kita udah ketua kelasnya Kak Supriyadi. Tepuk tangan untuk Kak Supriyadi. Dari SMA berapa tadi? SMA 8 ya? Enggak, ini 15 orang. Dia SMA Mandau ya. Untuk wakilnya siapa tadi? Kak Heru ya. Wakilnya Kak Heru dari SD berapa? SD atau SMP Kak Heru? Wakil yang lainnya Heru pula lagi Kak. Yang kakak-kakak yang lain aja Kak. Heru aja Kak. Kak Heru ya. Oke, Bapak wakil. Wakil nih bertugas di saat ketua absen. Namanya kalau ada ketua wakil istilahnya lalu ini ya. Selamat Bapak Supriyadi sebagai ketua. Kak Supriyadi sebagai ketua kelas ya. Ya, didampingi Bapak Roni nanti. Oke, baik kakak-kakak. Sebelum saya tutup pembelajaran hari ini, bahwasanya ingin saya sampaikan, jangan lupa untuk mengerjakan tugas-tugas yang di LMS ya, karena tugasnya di LMS semua. Karena kalau Bapak Ibu tidak mengerjakan tugas, tidak bisa melanjutkan pada sesi selanjutnya. Susah untuk membuka LMS ke depan ya. Dan khusus tadi untuk Kak Rizky Putra, tolong untuk mengupload syarat surat izin dan fakta integritas ya, karena itu menjadi syarat awal juga, karena kalau tidak diupload surat itu susah nanti untuk membuka LMS ya. Jadi terakhir sebelum saya matikan rekaman, baiknya kita hidupkan kamera dulu karena kita akan melakukan foto bersama ya. Saya matikan dulu top screen. Coba hidupkan kamera dulu, pasang wajah gembira pada hari ini. Kita akan melakukan foto bersama. Cuman yang olahraga. Tidak tahu lah. Oke, sudah semua. Nampaknya Kak Anggun nih belum nampak. Mana wajah Munggun? Tiduran mungkin. Bentar ya. Saya lihat dulu. Terus menjadi Sudah muncul. Anggun lu. Anggun, sudah?
Kak Anggun, Rizky. Bentar, Kak. Tolong silakan duduk. Sekolah Dinda. Ya. Malam bekal siapa? Lagi make upan tuh Kak, makanya lama dah. Ya. Pakai jilbab dulu tuh. Nggak bisa kameranya. Aduh, jangan-jangan abang disumpah dia. Apa berarti? Udah lah, Kak, nyelip aja nanti. Oke, tidak apa-apa. Nanti ada kesempatan di lain waktu lagi ya. Kita berfoto dulu bersama ya, kan? Coba semuanya pasang wajah senyum gembira. Oke, selamat kepalkan tangan semua. Oke, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, baik, Kakak. Saya hentikan rekaman dulu. Jangan ada yang keluar dulu ya, karena ada yang mau saya sampaikan. Sangat penting ya. Saya rekaman dulu. Agra. Hasil kita kasar itu. Fotokan gue.